Oke, selamat datang lagi. Khusus buat Anda yang dari teknik kimia, hari ini kita bakal obrak-abrik salah satu materi kuliah yang paling fundamental tapi kadang bikin pusing. Energi Gibbs. Kita akan bedah transkrip kuliah dari Dr. Surendra Sasikumar Jampa. Dan tujuan kita di sini bukan sekedar mengulang materi ya, tapi benar-benar mencari tahu mengapa konsep ini begitu penting. Kita ingin Anda melihat energi Gibbs bukan sebagai rumus di buku, tapi sebagai kunci untuk memahami cara kerja sebuah pabrik kimia. Tepat. Karena pasti Anda pernah kepikiran kan, apa sih yang sebenarnya bikin reaksi di dalam reaktor itu jalan? Atau di kolom distilasi yang tinggi menjulang itu, kenapa satu zat menguap naik ke atas, sementara yang lain tetap di bawah? Ternyata, ada gaya tak terlihat yang mengatur semua itu. Nah, gaya tak terlihat itu pada intinya adalah termodinamika yang dijelaskan oleh energi Gibbs. Ini adalah cara kita menjawab pertanyaan paling krusial dalam perancangan proses. Pertanyaan seperti, sejauh mana sebuah reaksi akan berjalan? Atau di mana titik kesetimbangan sebuah pemisahan akan tercapai? Oke, mari kita langsung masuk. Dari sekian banyak properti termodinamika, ada entalpi, entropi, energi dalam. Kenapa energi Gibbs yang jadi bintang utamanya di teknik kimia? Kenapa bukan yang lain sih? Pertanyaan yang sangat bagus, karena ini adalah fondasinya. Jawabannya terletak pada kondisi operasi di dunia nyata. Coba bayangkan sebuah pabrik kimia. Dua parameter yang paling sering kita kontrol dan jaga agar tetap stabil adalah suhu dan tekanan. Reaktor dijalankan pada suhu dan tekanan tertentu, begitu pula kolom distilasi. Benar juga ya, kita mengatur pemanas, pendingin, dan katup untuk menjaga T dan P tetap di set point. Volume atau properti lain mungkin bisa berubah-ubah, tapi suhu dan tekanan itu pegangan kita. Nah, dari semua fungsi termodinamika yang ada, energi Gibbs atau G adalah satu-satunya yang secara matematis dirancang untuk kondisi di mana suhu, T dan tekanan P konstan. Hubungan dasarnya untuk sistem paling sederhana, sistem tertutup, adalah dG sama dengan V dP SDT. Lihat kan, variabel independennya adalah P dan T. Jadi, properti ini seolah berbicara dalam bahasa yang sama dengan cara kita mengoperasikan pabrik. Oke. Jadi ini soal bahasa yang cocok. Gibbs adalah alat yang tepat untuk pekerjaan ini, karena dirancang untuk variabel yang kita kontrol. Tapi Anda bilang itu untuk sistem tertutup. Seingat saya, pabrik kimia itu kebalikannya kan? Ada bahan masuk, ada produk keluar terus-menerus. Dan disitulah konsep ini menjadi jauh lebih kuat dan relevan. Anda benar sekali. Pabrikan adalah sistem terbuka. Di sistem tertutup, jumlah materi tetap. Tapi di sistem terbuka, ada aliran massa. Ini berarti, energi Gibbs total dalam sistem tidak lagi hanya bergantung pada suhu dan tekanan, tapi juga pada jumlah setiap zat kimia yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita nambahin reaktan atau ngambil produk, nilai G totalnya berubah gitu. Tepat. Fungsinya jadi lebih kompleks. Bukan lagi sekedar G sama dengan FTP, tapi menjadi G sama dengan FTP N1N2.Ni, di mana N1N2 itu jumlah mol dari setiap komponen. Dan kemampuan untuk melacak perubahan energi akibat perubahan komposisi inilah yang membuatnya sangat sakti di dunia industri. Oke, saya mulai menangkap. Jadi, kalau proses industri itu ibarat permainan catur, maka suhu dan tekanan adalah papan caturnya yang kita siapkan. Tapi energi Gibbs ini adalah aturannya yang menentukan bidak mana yang bisa bergerak kemana dan kapan permainan akan berakhir dalam keadaan skakmat atau setimbang. Analogi catur itu menarik ya. Ya, bisa dibilang begitu. Energi Gibbs memberitahu kita arah pergerakan yang spontan. Apakah reaktan akan menjadi produk atau cairan akan menjadi uap. Dan juga kondisi akhir di mana tidak ada lagi pergerakan neto yang terjadi. Dosen Anda dalam materi ini menekankan sekali perbedaan antara sistem tertutup dan terbuka. Sepertinya ini bukan cuma detail akademis, tapi sebuah pemisahan konseptual yang sangat penting. Mari kita dalami lagi. Sangat penting. Mari kita buat lebih jelas. Sistem tertutup itu seperti Anda melakukan reaksi kimia dalam botol laboratorium yang ditutup rapat. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Massa di dalamnya konstan. Fokus kita di sini sederhana. Bagaimana energi total di dalam botol itu berubah kalau suhunya saya naikkan atau tekanannya saya ubah. Ini berguna untuk studi fundamental, tapi bukan gambaran sebuah pabrik. Oke.
Terkontrol, skala kecil, massa tetap. Lalu, sistem terbuka. Sistem terbuka adalah denyut nadi industri. Bayangkan reaktor alir kontinu. Ada pipa umpan yang terus-menerus memasok reaktan dan ada pipa produk yang terus-menerus mengalirkan hasilnya. Atau kolom distilasi. Ada umpan masuk di tengah, produk ringan keluar dari atas, produk berat keluar dari bawah. Ada pertukaran massa tanpa henti. Jadi pada dasarnya, hampir semua peralatan proses yang akan saya rancang nanti, mulai dari reaktor, separator, hingga menara destilasi, semuanya adalah sistem terbuka. Persis. Dan karena komposisi di dalam peralatan itu bisa berubah, misalnya reaktan A berkurang dan produk B bertambah, maka kita mutlak butuh fungsi energi yang bisa memperhitungkan perubahan jumlah mol ini. Itulah mengapa persamaan G sama dengan F, T, P, N1, N2, titik menjadi dasar dari hampir semua model termodinamika yang Anda gunakan dalam perancangan proses. Memahami ini adalah langkah pertama untuk menjadi seorang insinyur proses yang andal. Teori ini bagus, tapi saya akui masih sedikit abstrak. Saya rasa akan sangat membantu kalau kita bisa melihat bagaimana angka-angka ini bekerja. Di materi kuliah Anda ada contoh numerik untuk menghitung perubahan G di sistem tertutup. Mungkin kalau kita bedah itu, konsepnya bisa lebih membumi. Ide yang sangat bagus. Ini akan menunjukkan kekuatan dari properti matematis energi Gibbs yang disebut diferensial eksak. Kedengarannya memang teknis, tapi idenya sangat intuitif. Bayangkan Anda ingin pergi dari kota A ke kota B. Perubahan total posisi Anda adalah sama, tidak peduli apakah Anda lewat jalan tol lurus atau mampir dulu ke kota C. Oke, keadaan awal dan akhir yang penting, bukan jalurnya. Tepat. Dalam termodinamika, ini berarti kita bisa menghitung perubahan total energi Gibbs, delta G, dengan memecahnya menjadi langkah-langkah yang lebih mudah dihitung. Kita bisa pura-pura mengubah tekanan dulu, sambil menjaga suhu tetap, lalu mengubah suhu sambil menjaga tekanan tetap. Hasil akhirnya akan sama. Mari kita lihat angkanya. Dalam contoh itu, sistemnya bergerak dari kondisi 1, yaitu 25 derajat Celcius dan 5 bar, ke kondisi 2, 40 derajat Celcius dan 6 bar. Bagaimana kita menghitungnya? Oke, kita pecah jadi 2 perjalanan. Perjalanan pertama, kita bekukan suhunya di 25 derajat Celcius dan kita naikkan tekanannya dari 5 bar ke 6 bar. Berdasarkan data kemiringan kurva G terhadap P di materi kuliah, kontribusi dari perubahan tekanan ini dihitung sebesar 0,33 Joule. Kecil, tapi ada. Oke, itu langkah pertama, efek tekanan. Sekarang langkah kedua, efek suhu. Sekarang, kita bekukan tekanannya di 6 bar dan kita naikkan suhunya dari 25 derajat Celcius ke 40 derajat Celcius. Berdasarkan data kemiringan kurva G terhadap T, kontribusi dari perubahan suhu ini jauh lebih signifikan, yaitu sebesar 3 Joule. Jadi perubahan totalnya tinggal dijumlahkan saja gitu. Semudah itu. Perubahan total energi Gibbs dari kondisi 1 ke kondisi 2 adalah 0,33 Joule dari tekanan ditambah 3 Joule dari suhu. Totalnya menjadi 3,3 Joule. Apa artinya angka 3,3 Joule ini bagi saya sebagai seorang engineer? Sistem hanya dengan mengetahui kondisi awal dan akhirnya. Anda tidak perlu tahu detail rumit apa yang terjadi di antaranya. Saat Anda mengubah kondisi operasi reaktor, Anda bisa menghitung persis seberapa besar dorongan termodinamika yang Anda ubah. Ini adalah perhitungan fundamental, bukan lagi sekedar konsep abstrak. Oke, kita sudah bahas sistem tertutup dan terbuka. Tapi saya masih merasa ada yang kurang. Dalam sistem terbuka, dengan semua materi masuk dan keluar, bagaimana cara kita melacak dampak dari setiap komponen secara individual? Apakah energi Gibbs punya cara untuk membongkar dirinya sendiri untuk menunjukkan kontribusi masing-masing zat? Nah, Anda baru saja sampai pada pertanyaan inti yang dijawab oleh konsep paling kuat yang tersembunyi di dalam energi Gibbs. Namanya potensi kimia. Oke, ini dia istilah yang sering disebut-sebut. Jadi, ini caranya membongkar energi Gibbs. Betul, potensi kimia yang simbolnya mu I, lahir dari pertanyaan ini. Di dalam sistem terbuka yang kompleks pada T dan P konstan, seberapa besar energi Gibbs total akan berubah jika saya menambahkan sedikit sekali zat I sambil menjaga jumlah zat-zat lain tidak berubah? Tunggu, jadi ini seperti mencoba mengisolasi dampak satu bahan saja dalam sebuah resep yang rumit.
Kalau saya tambahkan sejumput garam lagi, seberapa besar rasa keseluruhannya berubah? Dengan asumsi bahan lain tidak saya ubah sama sekali. Apakah itu analogi yang pas? Analogi yang sempurna, itulah persis idenya. Potensi kimia adalah ukuran sensitivitas energi Gibbs total terhadap penambahan satu komponen spesifik. Secara matematis, inilah yang disebut turunan parsial. Mu I sama dengan delta G per delta Ni. Tapi secara konseptual, ini adalah kekuatan atau potensi dari komponen itu untuk menyebabkan perubahan. Di awal kuliah, Dr. Jampa menyebutnya potensi untuk melakukan sesuatu. Jadi, ini yang dimaksud. Inilah yang dimaksud. Potensi kimia adalah tegangan atau tekanan termodinamika dari suatu zat. Zat selalu ingin bergerak dari tempat dengan potensi kimia tinggi ke tempat dengan potensi kimia rendah. Sama seperti bola yang pasti menggelinding dari puncak bukit ke lembah. Atau pikirkan seperti aroma parfum di sebuah ruangan. Molekul parfum tidak diam di pojokan, mereka menyebar dari area konsentrasi tinggi ke seluruh ruangan sampai merata. Potensi kimia adalah gaya dorong yang membuat molekul-molekul itu menyebar. Jadi, gaya dorong ini tidak hanya untuk menyebar di ruangan, tapi juga bisa mendorong molekul untuk, katakanlah, lompat dari fase cair ke fase uap. Tepat sekali. Atau mendorong molekul reaktan untuk berubah menjadi molekul produk. Ini adalah gaya pendorong fundamental di balik perpindahan massa dan reaksi kimia. Oke, ini bagian yang paling penting. Mengapa saya harus peduli dengan semua ini? Kita sudah punya teori Gibbs, sistem terbuka, dan potensi kimia. Bagaimana semua ini secara praktis dipakai untuk menyelesaikan dua masalah terbesar di teknik kimia? Kesetimbangan fase dan kesetimbangan reaksi. Ini adalah aplikasi puncaknya. Mari kita mulai dengan kesetimbangan fase. Contoh paling klasiknya adalah kesetimbangan uap cair yang terjadi di setiap baki dalam kolom distilasi. Oke, bayangkan kita berada di dalam kolom distilasi. Ada cairan dan uap saling kontak. Apa yang terjadi? Pada suhu dan tekanan tertentu, molekul air, misalnya, di fase cair punya potensi kimia tertentu. Molekul air di fase uap juga punya potensi kimianya sendiri. Jika potensi kimia di fase cair lebih tinggi, molekul akan terdorong untuk menguap. Sebaliknya, jika potensi kimia di uap lebih tinggi, uap akan cenderung mengembun. Lalu, kapan tercapai kesetimbangan? Kapan penguapan dan pengembunan bersihnya berhenti? Kesetimbangan tercapai ketika tegangan atau dorongan di kedua arah sama besar. Artinya, ketika potensi kimia komponen tersebut di fase uap sama persis dengan potensi kimianya di fase cair. Secara matematis, mu I uap sama dengan mu I cair. Tunggu sebentar. Jadi maksud Anda, seluruh kerumitan perancangan kolom distilasi yang tingginya bisa puluhan meter, dengan semua baki dan perhitungan panasnya, pada dasarnya kembali ke satu prinsip sederhana ini, potensi kimia harus seimbang. Bagaimana bisa sesuatu yang begitu simpel mengatur proses yang begitu masif? Karena prinsip fundamental seringkali elegan dan sederhana. Seluruh model kompleks yang Anda pelajari, hukum Raoult, model keefisien aktivitas, persamaan keadaan, semuanya adalah alat bantu matematis yang berbeda untuk menghitung nilai mu di kedua fase tersebut agar kita bisa menemukan T, P, dan komposisi di mana persamaan mu uap sama dengan mu cair itu terpenuhi. Tapi prinsip dasarnya hanya satu itu. Luar biasa. Oke, itu untuk pemisahan. Sekarang, bagaimana dengan kesetimbangan reaksi? Bagaimana sebuah reaksi tahu kapan harus berhenti? Logikanya sangat mirip. Bayangkan sebuah reaktor pada T dan P konstan. Saat reaksi berjalan, reaktan dikonsumsi dan produk terbentuk. Komposisi di dalam reaktor berubah. Ingat, energi Gibbs total adalah fungsi dari komposisi. Sistem secara alami akan selalu bergerak menuju keadaan dengan energi Gibbs total serendah mungkin. Seperti bola yang menggelinding mencari titik terendah di sebuah lembah. Analogi yang sangat tepat. Reaksi akan terus berjalan mengubah reaktan menjadi produk selama proses itu menurunkan energi Gibbs total sistem. Reaksi akan berhenti, atau lebih tepatnya, laju reaksi maju dan mundur menjadi sama ketika sistem mencapai dasar lembah. Titik di mana energi Gibbs totalnya minimum. Dan secara matematis, kondisi untuk titik minimum ini adalah dG sama dengan 0.
Dan jika dG untuk sistem terbuka pada T dan P konstan sama dengan 0, yang tersisa dari persamaannya adalah bagian yang melibatkan potensi kimia. Tepat sekali. Ini mengarah pada kriteria fundamental kesetimbangan reaksi. Sigma mu I dNi sama dengan 0. Penjumlahan dari potensi kimia setiap zat dikalikan dengan perubahan jumlah molnya harus sama dengan 0. Dari persamaan inilah nantinya Anda bisa menurunkan konsep konstanta kesetimbangan, K, yang sangat berguna untuk memprediksi seberapa jauh konversi sebuah reaksi bisa tercapai. Jadi, baik untuk merancang separator maupun reaktor, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa potensi kimia, yang semuanya berasal dari energi Gibbs. Ini benar-benar konsep pemersatu. Benar. Ini adalah fondasi dari seluruh termodinamika kesetimbangan kimia. Ada satu ide terakhir di materi kuliah Anda yang terdengar sangat kuat, bahkan hampir seperti fiksi ilmiah. Energi Gibbs sebagai fungsi pembangkit atau generating function. Anda bilang ini seperti semacam kunci utama untuk membuka semua rahasia termodinamika. Memang begitulah fungsinya. Dan ini adalah ide yang sangat elegan. Bayangkan Anda berhasil membuat satu model matematis yang sangat akurat untuk energi Gibbs sebuah campuran sebagai fungsi dari T, P, dan komposisinya. Jika Anda punya master equation ini, Anda bisa membangkitkan atau menurunkan hampir semua properti termodinamika lain yang Anda butuhkan. Oke, jadi G bisa membangkitkan V, volume, dan S, entropi. Tapi secara intuisi, bagaimana bisa satu properti energi tahu tentang volume fisik sebuah sistem? Apa hubungan konseptual antara energi potensial termodinamika dengan ruang yang ditempati materi? Pertanyaan yang dalam, hubungannya terletak pada bagaimana energi tersimpan dalam sistem. Volume berkaitan dengan kerja PV, energi yang dibutuhkan untuk mendorong atmosfer. Tekanan adalah ukuran bagaimana energi internal sistem berubah jika volumenya dipadatkan. Hubungan fundamental D, G sama dengan VdP, SdT, menunjukkan bahwa V adalah sensitivitas G terhadap perubahan P. Jadi, jika Anda tahu fungsi G, Anda tinggal menanyakannya secara matematis. Hei G, seberapa sensitif kamu terhadap tekanan? Jawabannya adalah volume. Dan hal yang sama berlaku untuk entropi dan suhu. Betul. Anda tanya fungsi G, seberapa sensitif kamu terhadap perubahan suhu? Jawabannya adalah negatif entropi. Setelah Anda punya G dan S, menghitung entalpi H jadi mudah, karena H sama dengan G plus TS. Jadi, dengan satu fungsi G yang komprehensif, Anda bisa memetakan seluruh lanskap termodinamika sistem tersebut. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Jadi, pekerjaan para peneliti termodinamika canggih itu pada dasarnya adalah mencoba menemukan master equation untuk G ini untuk berbagai jenis campuran yang rumit. Sebagian besar, ya. Itulah mengapa ada begitu banyak model termodinamika. Masing-masing adalah upaya untuk mendeskripsikan fungsi Gibbs seakurat mungkin untuk sistem tertentu. Karena jika Anda bisa memodelkan G dengan benar, Anda telah memecahkan sebagian besar masalah termodinamika untuk sistem itu. Oke, mari kita rangkum poin-poin terpenting dari pembahasan kita untuk Anda. Pertama, energi Gibbs adalah pusat perhatian di teknik kimia, karena berbicara dalam bahasa yang sama dengan operasi pabrik, suhu, dan tekanan konstan. Kedua, di dalam energi Gibbs tersembunyi konsep potensi kimia. Ingat ini sebagai tegangan atau gaya dorong termodinamika yang menyebabkan zat berpindah fasa atau bereaksi. Ini adalah jawaban dari pertanyaan mengapa proses berjalan. Dan ketiga, kondisi keseimbangan yang fundamental. Baik untuk merancang menara distilasi maupun reaktor, semuanya diturunkan dari prinsip energi Gibbs. Entah itu kesetaraan potensi kimia antar fasa atau pencapaian energi Gibbs minimum dalam reaksi. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan lebih lanjut. Kita sudah menghabiskan banyak waktu membahas keadaan keseimbangan, titik di mana G minimum atau mu sama. Ini memberitahu kita kemana sebuah proses akan berakhir. Tepat. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi sebelum kesetimbangan tercapai? Bagaimana laju perubahan energi Gibbs? Seberapa curam lembah yang kita turuni berhubungan dengan seberapa cepat sebuah reaksi atau proses pemisahan terjadi? Jadi ini jembatan antara termodinamika dan kinetika. Termodinamika memberitahu kita tujuan akhir perjalanannya, sementara kinetika memberitahu kita seberapa cepat kita bisa sampai di sana, atau apakah ada macet di jalan. Tepat sekali.
Dalam praktek rekayasa, seringkali kita tidak bisa menunggu sampai kesetimbangan tercapai karena terlalu lama. Kita harus mengoperasikan proses di suatu tempat di antara titik awal dan titik akhir. Memahami hubungan antara gaya dorong termodinamika yang berasal dari Gibbs dan laju proses yaitu kinetika adalah tempat di mana tantangan rekayasa kimia yang paling menarik dan kompleks berada. Memahami tujuan akhir adalah langkah pertama yang krusial, dan energi Gibbs adalah peta yang menunjukkannya.